Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan paparan tentang hasil evaluasi Sakip Kecamatan Ciberem pada tahun 2020. Adapun hasil evaluasi Kecamatan Ciberem masuk pada kategori A dengan nilai 80,88 yang artinya memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita berawal dari isu strategis yang menjadi permasalahan perangkat daerah. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Ciberem selama 5 tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Maka beberapa permasalahan yang berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi oleh Kecamatan Ciberem untuk 5 tahun ke depan, yaitu yang pertama adalah bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Di antaranya, yang A, belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kebijakan, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Yang ke B, belum optimalnya mekanisme perencanaan atau musrenbang sebagai media koordinasi dan perumusan rencana pembangunan yang terintegrasi. Selanjutnya yang kedua, bidang penyelenggaraan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Di antaranya, A, belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah, dan yang B, masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia di kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Yang C, masih terbatasnya pemanfaatan media informasi sebagai sumber referensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Yang ke D, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. Yang E, belum optimalnya peran dan fungsi kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Yang F, masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan kelurahan. Yang G, belum optimalnya peran stakeholder sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Yang selanjutnya nomor 3 adalah bidang penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang menjadi kewenangan kecamatan. Di antaranya A, belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan wali kota terhadap camat. B, belum optimalnya koordinasi dan dukungan perangkat daerah teknis dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan. Isu strategis ini dikaitkan dengan visi misinya kota wali kota yang telah dirumuskan untuk pembangunan Kota Tasikmalaya dalam periode tahun 2017 sampai 2022. Adapun yang menjadi visinya Kota Tasikmalaya adalah Kota Tasikmalaya yang religius, maju, dan madani. Kota Tasikmalaya mempunyai 5 misi. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dari kelima misi tersebut, setelah perubahan terdapat 4 misi yang mempunyai keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu yang pertama, mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal. Yang kedua, memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran, berikut indikator dan target Kecamatan Ciberem yang telah ditetapkan dalam dokumen Rensra tahun 2017 sampai tahun 2022 maupun rencana kerja tahun 2020. Berdasarkan keputusan Wali Kota Tasikmalaya nomor 50/17 ke Ciberem tahun 2020 telah ditetapkan sebanyak 3 tujuan, 3 sasaran, dan 7 indikator kinerja dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan. Maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama atau disebut IKU. Adapun yang menjadi IKU Kecamatan Ciberem adalah sebagai berikut. Nah, ini indikator kinerja utama ini berkontribusi pada sasaran strategis perangkat daerah dan dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud upaya untuk mendorong visi dan misi Kota Tasikmalaya dan dengan target yang telah diperjanjikan. Tahun 2020 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rensa Kecamatan Ciberem dari 3 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Ciberem adalah sebagai berikut dengan capaian indikator ke-1 dengan target 55,56 capaiannya 100. Indikator kedua dengan target sedang capaiannya 100. Yang indikator ketiga dengan target kategori baik nilai 84,50 dengan realisasi 81,92, maka capaiannya 96,95%. Yang keempat, indikator keempat dengan target 200 perizinan, realisasi 210 capaian, maka 210, maka capaiannya 105%. Indikator kelima dengan target kategori BB nilai 80,00 dengan realisasi 80,88, maka capaiannya adalah 101,1%. Untuk indikator ke-6 target level 2 realisasi 251, capaian 125%. Untuk indikator ke-7 target 100%, realisasi 100%. Selanjutnya, analisis capaian persasaran dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 dengan 3 sasaran, yaitu yang pertama, meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dengan 2 indikator. Yang kedua, meningkatnya pelayanan publik. Meningkatnya pelayanan publik pemerintah kecamatan dan kelurahan dengan 2 indikator. Yang ketiga, meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan 3 indikator. Nah, dalam tahun anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Ciberem Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut juga APBD Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2019 dengan sebesar 6.279.550 rupiah. Sedangkan realisasi anggaran mencapai 6.180.125.000
rupiah atau dengan serapan mencapai 98,54%. Maka silpa dari anggaran belanja langsung sebesar Rp32.325.226.000. Dalam kurun waktu 1 tahun tersebut telah menggunakan anggaran Rp6.182.554, telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian misi dan misi Kecamatan Ciberem Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pagu tersebut, maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Ciberem Kota Tasikmalaya adalah 98,54% dari anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Ciberem Kota Tasikmalaya perlu dioptimalkan. Kembali agar lebih efektif dan efisien dalam peningkatan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Tasikmalaya. Ini capaian penyerapan persasaran. Berikut ini tingkat efisiensi persasaran yang merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Rensa 2017-2022. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciberem Kota Tasikmalaya dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Ciberem Kota Tasikmalaya telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 tahun tersebut sebagai berikut. 1. Predikat nilai A tingkat kota. Penghargaannya untuk implementasi sakit tahun 2020 dengan nomor 700/468 Inspektorat Daerah. Yang kedua, juara 1 Wali Kota Award kegiatan Kota Tasikmalaya Sadar Inflasi tahun 2020, penghargaan pada kelompok Tani Mekarjaya sebagai kelompok sadar inflasi Kota Tasikmalaya pada tanggal 2 Desember 2020. Selanjutnya yang menjadi inovasi Kecamatan Ciberem adalah sebagai berikut. Sungai Cikaracak yang beralokasi di Kelurahan Setianagara untuk dijadikan tempat wisata rafting atau refractory. Yang kedua, Kampung Kalista atau literasi dan sadar tertib arsip di RW 12 Kelurahan Kota Baru. Yang ketiga, bank sampah di Kelurahan Ciherang, Kota Baru, Setianagara, Kersanagara. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ASN Kota Tasikmalaya siap berkinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.